10:25, 30 Yohanes 10:25, 30 Yesus menjawab mereka, "Aku telah memberitahumu, dan kamu tidak percaya. Pekerjaan yang saya lakukan dalam nama Bapa saya, ini bersaksi tentang saya. Tetapi Anda tidak percaya karena Anda bukan domba saya, seperti yang saya katakan. Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya, dan saya memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa, dan tidak ada yang akan merebut mereka dari tangan saya. Ayahku, yang memberikannya kepadaku, lebih besar dari segalanya, dan tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan ayahku. Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10:25, 30 komentar. Bukti yang meyakinkan untuk percaya, seseorang harus diyakinkan. Apa yang Yesus lakukan untuk membuktikan klaimnya? Dia berkata, "Percayalah padaku ketika aku berkata bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku," atau setidaknya mempercayai bukti keajaiban itu sendiri. Yohanes pukul 14:11 demikian juga, "Mujizat-mujizat yang kuperbuat dalam nama Bapa berbicara untuk aku." Yohanes pukul 10:25 banyak dari pelayanan publik Yesus dan catatan publik tentang kehidupannya menurut para penulis Injil dipenuhi dengan mujizat. Namun kisah-kisah ini tidak lengkap, seperti yang ditulis Yohanes. Yesus melakukan banyak mukjizat lain di hadapan murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tetapi ini ditulis agar Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Yohanes 20:30, 31 mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus meneguhkan firman-Nya. Dan, memang, inilah yang diharapkan jika Tuhan ingin menegaskan utusan-Nya. Tapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan pembohong dan scammers, adalah bijaksana untuk mempertanyakan validitas klaim tersebut. Bagaimana kita tahu keajaiban ini terjadi atau bisa dibuat? Sementara mujizat-mujizat menegaskan Yesus, apa yang akan Allah lakukan untuk menegaskan bahwa mujizat-mujizat itu sendiri benar-benar terjadi dalam sejarah? Lagi pula, sifat keajaiban adalah bahwa keajaiban terjadi pada suatu saat setelah itu menjadi sejarah. Jadi Tuhan harus berurusan dengan masalah, bukti sejarah. Sementara beberapa mungkin ingin, atau bahkan menuntut, bahwa mereka sendiri menyaksikan keajaiban sebelum percaya, itu mungkin cukup bagi mereka. Tetapi apakah itu benar-benar perlu? Bagaimana jika Tuhan melakukan mujizat sepanjang waktu? Apakah mujizat itu akan dianggap mujizat tetapi kejadian alami seperti keajaiban, kehidupan? Nah, dalam menetapkan fakta sejarah, kesaksian orang lain tidak boleh diabaikan. Dan Yesus juga menegaskan, mengandalkan kesaksian orang lain tentang kebangkitannya yang ajaib dari antara orang mati, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes pukul 20:29 mengenai bukti sejarah, perhatikan jenis-jenis mukjizat yang disebutkan, sifatnya yang umum, dan fakta bahwa musuh-musuhnya dapat dengan mudah menghancurkan reputasinya jika mukjizat tersebut tidak terjadi. Misalnya, menurut Yohanes 9, Yesus secara terbuka menyembuhkan seorang pengemis terkenal yang lahir buta. Pengemis itu sendiri kemudian berdebat dengan para pemuka agama di forum publik. Bagaimana Anda akan membuat akun seperti itu? Paling-paling, Anda harus mengarang cerita karena tidak ada orang seperti itu dan berharap tidak ada yang akan memverifikasi faktanya. Namun, seperti halnya semua mukjizat Yesus, kisah-kisah ini berada di bawah skeptisisme para pemimpin agama yang membunuh Yesus. Karena mereka dianggap ada dalam cerita, mereka dapat bersaksi menentang kisah ini jika tidak terjadi. Ini tipikal dari mujizat-mujizat Yesus. Dalam Yohanes 5 dia menyembuhkan seorang pria lumpuh berusia 38 tahun yang dikenal publik, dan sekali lagi ada perjumpaan dengan orang Farisi. Mereka tidak pernah menyangkal mujizat-mujizat semacam ini, melainkan karena Yesus melakukan hal-hal ini pada hari Sabat, orang-orang Yahudi menganiaya dia.
Yohanes pukul 5:16 begitu juga dia membuat roti dan ikan muncul begitu saja saat dia memberi makan 5.000 dan kemudian 4.000. Dia membangkitkan seseorang dari kematian setelah dia dikubur selama 3 hari, sama seperti dia membangkitkan orang lain dari kematian. Dia menyembuhkan banyak orang lumpuh, buta, tuli, dan kerasukan setan. Jika para rasul mencoba mengarang cerita ini sejak awal, mereka tidak akan lolos. Semua orang akan tahu mereka berbohong, terutama musuh mereka. Musuhnya, mereka yang membunuh Yesus, adalah para pemimpin masyarakat. Mereka dapat dengan mudah menghentikan kekristenan pada masa pertumbuhannya hanya dengan menunjukkan kebohongan. Seandainya ada persekongkolan di antara para rasul untuk mengarang cerita, mereka bahkan tidak akan mengklaim bahwa mukjizat semacam itu terjadi di depan umum, yang dikritik oleh musuh-musuh mereka. Mereka juga tidak akan mengklaim bahwa jumlah mereka begitu banyak. Dan apa yang akan mereka peroleh? Dengan berbohong, mereka akan tahu bahwa mereka bertentangan dengan pesan yang mereka khotbahkan. Pertimbangkan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2. Pertama, diklaim bahwa pada hari Pentakosta, ada orang Yahudi yang takut akan Allah di Yerusalem dari setiap bangsa di bawah langit. Kisah Para Rasul 2:5 ini dapat dipercaya karena merupakan ciri khas dari perayaan-perayaan semacam itu di bawah hukum Musa. Jadi diduga Peter berbicara kepada orang banyak. Di antara hal-hal yang dikatakannya adalah, "Hai orang Israel, dengarkan ini, Yesus dari Nazaret adalah manusia yang berkenan kepada Allah kepadamu melalui mujizat-mujizat, mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah di antara kamu melalui Dia, seperti yang kamu sendiri ketahui." Kisah Para Rasul pukul 2:22 ia melanjutkan dengan berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan 3.000 orang Yahudi diduga bertobat dan dibaptis hari itu, 5.000 lainnya tidak lama kemudian di Kisah Para Rasul 4. Orang Yahudi di seluruh Kekaisaran Romawi dapat saja menyatakan apakah peristiwa ini terjadi atau tidak. Ini adalah acara internasional. Juga, jika peristiwa ini tidak terjadi, lalu dari mana asalnya orang Kristen pertama? Orang-orang di seluruh dunia akan mengetahui apakah ribuan orang Yahudi dibaptis pada hari itu atau tidak. Jenis akun ini praktis tidak mungkin dibuat. Sekarang pertimbangkan pesan yang disampaikan Petrus, karena di dalamnya dia mengatakan bahwa Yesus melakukan mujizat dan bahwa mereka mengetahui fakta ini. Sekarang, jika Petrus berbohong dan Yesus tidak melakukan mujizat, orang tidak akan mendengarkan dia dan dibaptis, karena mereka akan tahu dia berbohong. Ini adalah jenis fakta sejarah yang memberikan bukti kuat bahwa Yesus secara historis melakukan mukjizat yang ditulis agar Anda percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan bahwa dengan percaya Anda dapat memiliki hidup dalam namanya. Yohanes pukul 20:31 pertanyaan diskusi sementara banyak orang mengklaim berbicara atas nama Tuhan, bukti apa yang Anda harapkan Tuhan berikan kepada mereka untuk mengklaim mereka sebagai utusannya? Mengapa Tuhan mungkin memilih untuk tidak melakukan mukjizat sepanjang waktu? Mengingat bahwa setelah keajaiban terjadi adalah sejarah, konteks sejarah seperti apa yang akan memberikan bukti yang paling meyakinkan bahwa keajaiban seperti itu benar-benar terjadi? Atau jika Anda mengarang cerita tentang keajaiban, kesulitan apa yang akan Anda temui? Apa yang Anda anggap sebagai bukti bahwa mukjizat Yesus tidak dibuat-buat? Atau bukti apa yang meyakinkan Anda bahwa itu dibuat-buat?